Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan ke-15. Nah, ini pertemuan ke-15 ini merupakan lanjutan dari eh, pertemuan ke-14. Di mana kemarin pertemuan ke-14 itu kita merancang semacam proposal untuk eh, jurnalistik investigasi. Yang kemarin tuh ada ditengok-tengok kira-kira latar belakang seperti apa gitu. Belum? Belum ada dicoba-coba lagi buatnya. Karena dari tujuan pembelajaran kita, ya salah satunya adalah nanti mahasiswa mampu merancang semacam tor atau rancangan liputan untuk jurnalistik investigasi. Jadi pertemuan ke-14 itu dengan 15 itu merupakan sambungannya. Biasanya kalau kalau di kelas, nah itu Bapak biasanya yang pertemuan ke-14 sampai ke-15 itu ya memang akhirnya masing-masing mahasiswa itu mampu merancang liputan investigasi. Di mana sewaktu pertemuan eh, pertemuan ke-14 itu kan ada di situ latar belakang. Kira-kira membuat latar belakang untuk liputan investigasi bisa apa enggak? Kira-kira lah. Dia harus bisa ini. Umpamanya ada sebuah kejadian yang memang harus kita ungkap dengan liputan investigasi. Nah, maka sebelum itu menjadi sebuah liputan investigasi, biasanya pihak redaksi membuat semacam tornya dulu, kemudian baru dikumpulkan data-data sementara. Nah, setelah itu baru menjadi sebuah rancangan liputan dan baru ada penugasan. Jadi sebelum ada penugasan tentu harus ada apa sih sebenarnya yang mau diinvestigasi ini. Udah ada coba di rumah yang untuk pertemuan ke-14 kemarin? Udah ada yang coba belum? Belum, Kak. Belum ada. Aduh, kalau belum ada nanti ujiannya jadi susah juga tuh. Belum, Pak. Ya, sana nanti mungkin soal ujian mau Bapak buat. Ya, kalau yang ke pertemuan ke-15 ini ya bagian dari itu juga. Kan ada latar belakangnya kemarin, ada angel, hipotesis, strategi liputan, lain-lain seperti asuransi. Buat tabel tahap-tahap investigasi. Sama ini pertemuan ke-15 ini ya serupa dengan apa yang sebenarnya sudah menjadi pertemuan bahan dari pertemuan ke-14 itu. Nah, itu ada nampak share screen-nya. Oke. Ada nampak? Ada, Pak. Di sini ada latar belakang. Nah, kira-kira kalau latar belakang itu, kira-kira apa kira-kira yang mau kita buat dulu? Namanya saja latar belakang. Tentu ada sesuatu yang harus menjadi dasar dulu. Nah, kalau di pertemuan ke berapa kemarin ya yang ada contohnya untuk liputan pura-pura menjadi TKW ke Malaysia itu ada kan pertemuan ke-7 atau ke-6 tuh ya? Ya kan masih ingat kan? Iya, Masih, Pak. Pak. Ya. Nah, kalau umpamanya contohnya seperti itu, jadi latar belakangnya dianggap ada dugaan praktik-praktik pencalonan TKI umpamanya ke Malaysia. Nah, jadi kalau kalian sekarang kira-kira di Rohil kemarin Bapak dapat informasi tentang beasiswa umpamanya yang tidak cair itu contohnya kan. Jadi kita buat latar belakang sama kayak membuat skripsi dulu, tapi bukan bukan seperti skripsi, bukan tok seperti skripsi, latar belakang singkat saja. Tidak jelasnya umpamanya pencairan dana skripsi,
di Pemkab dinas atau di dinas sosial Pemkab Rohil gara-gara jadi pertanyaan bagi mahasiswa. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Jadi kemudian beberapa mahasiswa sangat membutuhkan dana itu, kemudian beberapa kampus juga mendesak agar dana itu dicairkan. Tahu-tahu sampai sekarang tidak jelas ujung pangkalnya beasiswa tersebut. Itu namanya latar latar Belakang. belakang. Kira-kira ini masuk latar belakang di liputan investigasi ini paham? Umpamanya, coba buat rancangan liputan investigasi yang meliputi ada latar belakang, angel, hipotesis, strategi liputan, lain-lain seperti asuransi, buat tabel tahap-tahap investigasi umpamanya kata Bapak. Contohnya nih Bapak ngasih tugas ujian umpama contoh bisa ya harus harus paham untuk angelnya umpamanya diserahkan kepada kita masing-masing apa menurut kita menarik. Bisa kan kira-kira kan waktu ujian? Kalau belum bisa ya kita usahakan untuk betul-betul paham sekarang. Maksud Bapak kalau belum paham ya silahkan kalau perlu kita usahakan ada contoh gitu kayak kayak umpamanya kemarin kan eh, yang TKI itu, itu contohnya tuh kan. Mungkin ini hal yang lain ya, beasiswa Pemkab Rohil belum cair umpamanya. Jadi kalau kalau udah ada contoh itu kita akan senang. Coba Bapak cek dulu. Kalau tak salah pertemuan keberapa itu ya? Pertemuan ke-7 itu ya. Bapak cek dulu tuh. 7. Ya kan kemarin ada yang pura-pura jadi TKI 2 orang. Jadi kalau dalam hal beasiswa umpamanya kalau dirancang juga ya namanya kita melakukan investigasi mana ya kalau umpamanya ada dugaan kita kan tidak tahu di mana nyangkutnya baru jadi masih samar-samar nanti ini cocok dilakukan investigasi ya mau tidak mau umpamanya ya harus kita mendatangi dinas sosial itu. Bagaimana caranya menembus data di dinas sosial yang betul-betul dibutuhkan saat ini. Itulah teorinya kita harus melakukan investigasi. Kira-kira sanggup enggak kita melakukan investigasi hanya di lingkungan Pemkab Rohil mulai dari dinas sosial, dekat kantor bupati umpamanya. Kalau kita memang mewawancara orang itu sudah jelas tak akan dapat datanya. Bapak pastikan tidak akan dapat karena mereka pasti tidak akan mau mengatakannya. Umpamanya saya dari wartawan atau saya melakukan investigasi, saya mau menanyakan tentang beasiswa, itu pasti pegawai itu akan lari. Maksudnya nggak akan mau dan menunjukkan mengapa beasiswa itu tidak cair, nggak akan pernah terbuka dari mulut mereka. Maka itu perlu dilakukan investigasi yang serius. Salah satu caranya umpamanya nanti itu dalam strategi liputan. Kemudian kalau masalah beasiswa itu angelnya apa kira-kira tuh? Angel itu adalah semacam resume dari topik. Topiknya tadi kita anggap topiknya tentang beasiswa yang tidak kunjung cair. Kalau angel itu sudah menjurus. Umpamanya contohnya beasiswa Rohil tak kunjung cair. Beasiswa Pemkab Rohil 2024 masih tak jelas keberadaannya. Itu bisa, itu angel tuh ya. Kemudian hipotesis. Hipotesis ini semacam dugaan sementara kita. Umpamanya kita membuat hipotesis tidak cairnya beasiswa karena uh, umpama nih dugaan kita umpamanya terjadi perseteruan antara pucuk pimpinan. Itu kan dugaan kita sementara. Dugaan ini contoh ya untuk pembelajaran. Benar atau tidak itu terjadi? Tentu kita butuh strategi-strategi dalam mengungkapnya. Kalau dugaan kita umpamanya dugaan itu ada pimpinan yang tidak mau
mencairkan umpamanya. Dananya ada umpamanya. Ini contoh ya kalau dana ada tapi tidak mau mencairkan. Bagaimana pula kita harus memainkan strategi liputan agar eh, hal ini terungkap. Nah, syukur-syukur. Salah satu kemarin teori yang digunakan adalah mencari data melalui media online. Jadi kita searching di Google tentang beasiswa Rohil namanya. Kita ketik beasiswa Rohil akan keluarlah berita-berita tentang nanti di Google itu pilih kayak Google gitu ya. Google. Bentar ya. Nah, ini pemanya kita coba buka Google. Google. Google ya, Google. Ada kelihatan Google-nya? Ada kelihatan Google-nya? Sudah, Pak. Nah, umpamanya kita mau mencari informasi latar belakang atau data-data tentang beasiswa, ini contohnya ya. Nah, ini kita ketik di Google tuh beasiswa Pemkab Rohil tahun 2024. Coba kita cari. Nah, ini adalah eh, semacam itu ringkasan AI kan? Nah, itu informasi beasiswa Pemkab Rohil. Nah, itu ada website dari Dinas Sosial. Kemudian pengumumannya yaitu tanggal 1 November. Ini merupakan bahan bagi kita. Di awal-awalnya sebenarnya Pemkab Rohil itu ada juga berita Pemkab Rohil umumkan penerimaan permohonan beasiswa atau ada berita dari si Beriau tuh. Pemkab Rohil, tuh Pemkab Rohil kan ada si Beriau. Nah, kita ambil yang kayak dari online gitu. Kemudian bisa ditambah dari website dari pemerintahnya. Ini dinas sosialnya. Kemudian juga ini ada pengumumannya di dinas sosial. Dan kemudian ada beberapa berita ini di Google ini. Ada Pemkab Rohil umumkan beasiswa waktu tanggal 3 November di siberio.com. Kemudian di Instagramnya juga ada dinas sosial. Kemudian di Goriau juga ada Pemkab mahasiswa Rohil tertunda. Nah, ini 5 Januari 2025. Ini kan sudah ada nih berita terbaru. Ini tahun 2023 di Siberiau. Ini 2025 di Goriau. Berarti Pemkab beasiswa Pemkab untuk mahasiswa Rohil tertunda. Kita ambil satu. Nah, kayak contohnya yang ini. Nah, kita PDF kan. Siap tuh kita simpan linknya. Nah, ini kayak Siberiau. Nah, itu Pemkab Rohil umumkan penerimaan permohonan bantuan beasiswa masyarakat tidak mampu sudah dibaca oleh 2.860 orang. Nah, jadi Pemkab Rohil umumkan penerimaan permohonan beasiswa. Itu ada pengumumannya. Nah, itu ada link beasiswanya yang harus dari ini. Kemudian ini permohonan sudah. Jadi ini semacam data awal. Ini kita kumpulkan, PDF kan. Cara PDF-nya tahu save as PDF. Kemudian yang sifatnya tag kita copy. Nah, jadi kita copy menjadi bahan. Oke. Cara membuat berita. Kemudian itu semacam informasi awal dari pemberitaan si Beriau. Kemudian ini kan juga ada dari website dinas sosialnya. Nah, kita coba buka juga. Dinas sosialnya umpamanya, wah websitenya malah nggak mau terbuka. Oh, privat katanya. Ini coba yang ini pengumuman dinas sosialnya. Ah, juga. Websitenya aja udah nggak bisa diakses. Aduh, gawat ini. Nah, kemudian ini yang Goriau. Coba kita cek tentang beasiswa Pemkab Royal. Beasiswa Pemkab untuk mahasiswa Royal tertunda orang data tambahan ini. Nah, di sini dibilangnya berakhirnya tahun anggaran 2024 membuat berbagai persoalan. Nah, CPP, kemudian perguruan tinggi seperti Sumatera Utara, Batam akan ini. Nah, ini dari si Beriau ke Goriau tadi. Nah, kita sudah. Lalu ini juga ada berita di haloriau.com terkendala di bagian keuangan. Nah, ini ada tambahan data baru tanggal 9 Januari ini tadi 5 Januari 2025. Nah, kita urut nanti dalam strategi liputan atau
informasi latar belakangnya ya sesuai dengan tanggal tadi. Nah, ini terkendala ini ada di halorio.com. Bantuan beasiswa setempat hal tersebut terkendala dari bagian keuangan. Jadi sebanyak 780 mahasiswa kurang nilai sedang kuliah. Jadi ada pun jenis bantuan dicairkan yang kurang ini PLT Kadis. Nah, ini ada nama PLT Kadis Sosial Alam Jaya Putra. Jadi ini foto kadisnya. Jadi ini semacam informasi latar belakang dalam sebuah liputan investigasi. Ini contoh ya. Nah, ini ada 3 website dinas sosial yang nggak bisa diakses lagi. Yang susah juga kita jadinya kan. Pertama dari Siberiau, kemudian dari Goriau, kemudian dari Halo Riau. Ini sudah menjadi kira-kira data untuk latar belakang. Sampai di sini sudah paham? Sampai di sini paham apa belum? Insya Allah, Sampai Pak. belum paham sama sekali? Sudah paham apa belum atau tidak paham sama sekali? Tolong diulang sekali lagi, Pak. Nah, jadi kita mulai dari PowerPoint tadi kembali ya. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa, bagus gitu lagi terus terang kita kalau memang kurang paham kan, ya kita ngaku saja kan, lebih baik gitu. Oke, kan pertemuan ke-15, 14 sama 15 itu hampir sama materinya. Pertemuan ke-14 merupakan praktik merancang liputan investigasi bagian pertama. Yang ke-15 praktik merancang liputan bagian kedua, ya kan? Lanjutan. Iya, Pak. Jadi dalam praktik merancang liputan investigasi itu kita rancangan disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Kita butuh ada latar belakang. Oke, jadi kan ada latar belakang. Latar belakang ini adalah salah satunya kemarin kita belajar cara mendapatkannya melalui data-data. Data-datanya salah satunya melalui berita-berita online. Sampai sini sudah paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Jadi kan latar belakang, ada angel, ada hipotesis, ada strategi liputan, ada lain-lain seperti asuransi, buat tabel tahap-tahap investigasinya. Jadi, kan contohnya kemarin sudah ada Bapak buat contohnya, tabelnya yang kayak TKW kemarin ke luar negeri ke Malaysia itu. Itu yang dimaksud merancangnya tuh. Iya, Pak. Mirip nanti sudah asuransi gitu kan. Ada ini, ada itu. Ada tambahan di bahan PDF-nya Iya. selain dari PowerPoint itu. Jadi informasi latar belakang ini salah satunya kita usahakan melalui berita-berita online umpamanya kan.
berita online, berita media online, ya kita salah satunya kita cari lewat Iya. lewat Google. Jadi berita-berita online umpama yang udah terindeks di Google, nah dia akan mudah didapat. Ini kalau kalau nah Hmm. tuh Google-nya tadi sudah kita cari, kita ketik beasiswa Pemkab Rohil tahun 2024. Umpamanya kita mau mencari tentang beasiswa Rohil 2024 yang macet, ya kan? Jadi yang kita berjumpa kan ringkasan EE-nya, kemudian ada layanan beasiswa dari website Dinas Sosial, nampak nampak di Zoom-nya. Nampak Pak, nampak jelas Pak. Nah, kemudian Dinas Sosial pengumuman. Jadi yang Dinas Sosial websitenya, jadi dua ini kita klik tadi kan nggak mau. Kayaknya udah diblok orang tuh. Nah, ini pula kan di bloknya Hmm. pula kan yang kita susah tuh. Ah, untung ada ini di website siberio.com tadi. Kelacak di Google tadi kan? Kan udah kita buka nih Iya tadi. Pak. Ah, untung ada di sana Hmm. pengumuman, link beasiswanya, lengkap tadi kan? Nah, kita coba Iya. ulang lagi. Ah, ini. Ini kan siberio.com. Kebetulan ada terindeks di Google dan terlacak secepatnya. Nah, ini karena udah familiar mungkin, maka pas kita ngetik beasiswa itu ya keluarlah yang siberio.com. Di sini ada tulisannya Pemkab Rohil umumkan penerimaan permohonan bantuan beasiswa masyarakat. Ini berita tanggal 3 November tahun 2023. Jadi ini pengumuman untuk beasiswa tahun 2024 yang ada sekarang. Nah, ini pengumumannya. Iya. Apa? Nah, ini Nampak Pak. berarti data awal. Berarti kita ini menjadi untuk latar belakang liputan investigasi kita, ini menjadi data awal. Kita copy ini data-data ini semua. Oke? Pokoknya di copy Hmm. aja dulu. Siap tuh, linknya disimpan. Ini, nah, copy link ini, disimpan. Copy paste kemana kayak gitu, simpan. Kemudian bisa di file save as PDF. Nampak Pak. Nampak? Save kayak kita print ini. Nah, ada nampak loading previewnya? Enggak? Ada Pak. Ada. Nah, ini kayak gitu kan, kita save PDF kan. Hmm. Di samping kita copy tadi teksnya, atau kalau ada fotonya kita simpan, save askan fotonya sebagai data awal. Nah, ini, lama pula loading save. Oh. Oke. Nah, itu save as PDF. Nah, nampak kan? Nampak Pak, masih Nah, loading. kita simpan, itu kurang rapi. Pokoknya kita simpan. Kemudian kita kembali ke Google-nya. Juga ada beasiswa Pemkab Rohil di Goriau. Berita 5 Januari 2025. Kita 25. buka. Itu menjadi informasi latar. Tadi kita buatlah latar belakang. Pemkab Rohil gini-gini mengumumkan beasiswa gini-gini. Kemudian tahu-tahu kan dasar kita Iya. buatnya itu ya ambil kutip ini. Kutip saja ini yang dari Gorian PDF kan tadi biar untuk data nama kita. Kemudian juga ada yang dari ini tadi halorio.com. Nah, dari halorio.com. Jadi 3 informasi awal dari media online ini sudah cukup kira-kira menurut Bapak untuk informasi latar belakang dari investigasi tentang beasiswa Rohil yang tak kunjung cair. Oke? Kira-kira sampai sini paham? Insya Allah paham Pak. Goriau.com, berdasarkan goriau.com. Buat sumbernya nanti, jangan nggak dibuat sumbernya, harus kita buat sumbernya karena kita mengutip media orang lain. Oke? Oke. Nah, jadi ini adalah untuk latar belakang. Jadi untuk Angelnya, nah di sini kan tadi ada namanya Angel. Bukan Angelina Sondak ya, Angel. Jadi Angelnya kayak ini tadi, ada namanya lagi Nah, latar belakang sudah paham? Insya Allah paham Pak. Nah, Angel itu Angel adalah belum lagi. kan beberapa topik kita kira pilih tadi ada 3 pengumuman, kemudian terkendala, kemudian orang tua resa. Jadi buat saja untuk Angelnya pilih yang menarik. Beasiswa Rohil tahun 2024 belum tentu kejelasannya apa, itu contoh ya. Atau mahasiswa Iya. pertanyakan keberadaan beasiswa tahun 2024. Ada cuma 1 baris itu, singkat ya. Angel itu bisa nanti jadi judul liputan investigasi kita. Seperti kayak judul yang pernah Bapak tengok-tengokkan gambarnya yang di koran Tempo itu. Oke? Iya. Dia cuma 1 baris. Kemudian hipotesis.
hipotesis ini semacam dugaan kita saja dulu. Kan dari berita latar belakang tadi kan sudah tergambar itu. Kalau kita baca, nanti kita ulas latar belakangnya itu. Jadi arahnya dugaan kita itu sudah bisa kita menduga. Kalau dari 3 berita tadi kan yang jelas pertama tadi di Siberia.com adalah pengumuman. Yang kedua Hmm. tentang beasiswa tertunda. Yang ketiga orang tua resah. Jadi dari sana kan sudah nampak ada dana 7 miliar dibilangnya segala macam. Jadi dugaan sementara yang terjadi umpamanya perseteruan pimpinan umpama contoh. Ini contoh ya. Ya, oke, hipotesis. Iya, Strategi liputan. Itulah yang akan kita susun dalam mendapatkan informasi dan kepastiannya. Umpamanya wartawan akan berpura-pura menjadi mahasiswa, umpamanya bisa saja. Jadi seakan-akan kita seorang mahasiswa mempertanyakan bagaimana beasiswa saya tidak cair atas nama siapa, umpamanya kan? Ya otomatis kita ya atau kita nebeng dengan salah seorang kawan yang memang beasiswa nggak cair. Jadi pura-pura kita ikut menemani dia mempertanyakannya ke dinas sosial. Itu contoh strategi liputannya. Nanti akan tahu. Rupanya orang dinas ngelak-ngelak. Dia mengarahkan ke kantor bupati. Ya kita kejar ke kantor bupati. Pimpinan umpamanya jumpa wabuk wakil bupati. Kita tanyakan di sana. Nah, ini apa informasinya Pak tentang beasiswa? Nah, itulah Eko. Kemudian ada juga informasi latar belakang lain yang mungkin Bupati Rohil memang pernah ngomong juga tentang beasiswa itu. Wakil Bupati pernah ngomong tentang beasiswa itu. Bisa dicari di Google. Tapi yang dicari itu bukan informasi yang abal-abal ya, informasinya yang dari media online yang bisa dipertanggungjawabkan. Lain-lain seperti asuransi itu kita rancang adalah, umpamanya dalam peliputan ini karena mungkin beresiko kita asuransi lah wartawannya untuk melakukan investigasi atau karena resikonya kurang nggak usah. Itu contoh. Kemudian buat tabelnya. Nah, tabelnya adalah yang seperti contoh pada pertemuan ke-7 atau ke-7 atau ke-8 tuh ya, ke-6 tuh ya. Masih ingat lagi? Sudah Agak lupa ya, Pak. lupa ya yang pertemuan bentar ya. Ini waktunya cuma tinggal 4 menit. Nanti kalau habis untuk pertemuan ke-16 itu adalah apa namanya? UAS ya. Jadi materi pertemuan ke-16 Bapak cuman hanya mengal UASnya. Kalau umpamanya Bapak suruh merancang liputan, kira-kira nanti bisa pas ujian. Insya Allah. Nah, jadi mungkin coba-cobalah cari topik menurut kalian yang menarik untuk persiapan ujian. Perkiraan ujian Bapak seperti ini nanti mungkin. Jadi latar belakang yang pertemuan ke-7 modal investigasi. Jadi bukan ini. Nah, ini yang kayak pertemuan ke-7 ini. Nah, itu yang dimaksud. Nanti buat tabelnya kayak pertemuan ke-7 nih. Tuh, nampak? Pertemuan ke-7 kan kemarin gitu. Nah, jadi ini adalah contohnya asuransi. Ini nama yang menyamar. Mahasiswa yang dapat beasiswa. Ini Angel. Bagaimana seluk-beluknya? Kalau ini umpamanya dana beasiswa tak kunjung cair umpamanya kan? Angelnya kan? Paham kan? Iya, Pak. Nah, ini tabelnya. Nomor, tahap, target visual. Kalau ada pengeluaran-pengeluaran, keterangannya umpamanya kalau kita ke dinas sosial pengeluarannya apa itu? Cuman minyak Honda ya kan? Kantor bupati nggak banyak itu. Oke? Nggak banyak. Nah, ini kayak kita kan nggak harus nginap-nginap kemana-mana. Kita cuman tetap berada di belakang CPAP. Nah, ini tidak sulit melakukan investigasi tentang beasiswa. Sampai di Malaysia, ini kemarin ini contohnya. Yang maksudnya tabel itu kayak gini nanti ya. Nomor, tahap, target visual, audio, pos dan pengeluaran. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Waktunya tinggal 1 menit 37 detik lagi nih zoomnya. Nanti kalau habis pertemuan kita 15-16 ini habis ya. Karena yang ke-16 adalah UAS.
Dan untuk UAS hanya cukup Bapak kasih gambaran saja. Kemungkinan ya, kemungkinan akan eh, soalnya seperti penugasan ini, ya. Oke, Hmm. Oke. ada lagi mau tanyakan? Ada Hmm, lagi mau ditanyakan? enggak, Pak. Oke, bentar lagi habis waktunya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.